Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Luar biasa. Terima kasih buat tim musik yang diurapi Tuhan. Nah, pencurahan Roh Kudus luar biasa. Tadi pujian yang terakhir, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka. Amin. Tadi puji-pujiannya api Pentakosta, api Roh Kudus. Kita bangkit bersama-sama. Amin. Sama-sama katakan bangkit. Iya, karena pengurapan Tuhan. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan di sini, Kristus itu memang harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Bukan setengah segala sesuatu, tetapi segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yang dipulihkan Bapak Ibu, yang dipulihkan adalah kita di dalam Tuhan. Yang dipulihkan adalah pembangunan rumah rohani kita. Bukan yang fisik. Karena dikatakan Tuhan harus di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Makanya di waktu Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus, dia dalam berbentuk diumpamakan merpati. Matius 3 ayat 16 sampai ke 4 Injil mencatat Roh Kudus itu digambarkan seperti burung merpati. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah. Ini penglihatan. Nggak mungkin Roh Kudus turun dari langit jauh kali itu. Matahari, bulan saja udah jauhnya minta ampun. Berapa tahun cahaya itu. Berarti ini adalah penglihatan ilahi. Penglihatan yang tidak dari dunia ini. Makanya ada yang disebut karunia penglihatan. Dia bisa melihat jauh ke depan sebelum terjadi. Itu salah satu karunia Roh Kudus. Ada orang ya, sebelum sesuatu terjadi sama dia sudah terasa. Ada terasa, kok hatiku kok nggak enak ya? Ada apa ya? Betul. 3-4 jam lagi kejadian. Kadang-kadang bisa begitu. Orang yang peka itu langsung doa. Makanya Tuhan bilang sama kita, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena Tuhan akan meluruskan apa yang tidak lurus di dalam doa-doamu. Kadang-kadang Tuhan gak bisa langsung bekerja untuk kita secara fisik. Tapi Tuhan bekerja secara rohani. Dan bagaimana Tuhan bisa bekerja secara rohani? Di dalam doamu. Makanya saya pernah khotbahkan orang yang sering berdoa, suka berdoa, dia bisa memprediksi masa depannya. Dia bisa kira-kira merangkai, membingkai, membayangkan, imagine apa yang kira-kira akan terjadi di depan. Ini orang yang penuh Roh Kudus. Makanya salah satu ciri burung merpati itu, dia itu seperti kuat navigasinya. Dulu kalau kirim surat waktu belum ada JNE, belum ada kantor pos, saudara tahu zaman dulu apa yang dibuat? Merpati. Itu ratusan kilometer loh. Dan herannya merpatinya bisa balik. Bisa balik. Dia ingat ke rumah. Salaman kanan kiri, jangan lupa ke rumah bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Suami-suami ya, jangan kelamaan ya. Di lapo kopi. Jangan di lapo tua, nggak boleh. Jemaat GBI Jalan Kartini nggak boleh ke lapo tua, amin. Lapo tua itu dekat dengan neraka itu. Kalau kopi masih bisa lah, tapi jangan pakai gula pasir lagi ya. Haleluya ya. Bahkan lebih bagus kalau nggak pakai gula. Ya segelas sehari lah, jangan banyak-banyak. Matius pasal ini sampai 4 Injil mencatat. Nah itu salah satu ciri merpati. Herannya tidak banyak jenis hewan yang tidak punya empedu. Salah satu hewan di dunia ini yang tidak punya empedu itu merpati. Anda pernah potong ayam, potong ikan. Kalau udah pecah empedunya, kau cuci sebagaimanapun kau rebus-rebus itu, pasti pahitnya itu nggak hilang. Artinya apa? Orang yang penuh Roh Kudus, yang ada Roh Kudus,
itu nggak ada kepahitan dalam hatinya. Nggak ada empedu. Yuk coba lihat kanan kiri sambil salaman. Adanya empedumu bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada lagu itu ya Bang Dedi ya dari C ya. Ini kami udah diam-diam tadi ya sama Pak Ucok ini. Ada lagu lama jarang kali dinyanyikan ini. Kayaknya orang Musilpi jarang kali nyanyikan ini. Salam, salam, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Amin. Salam, salam, damai Allah sekarang dan selama. Naikkan satu. Salam, salam, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Damai Allah sekarang dan selamanya seperti sungai yang lembut gemersik seperti burung merpati. Seperti burung merpati, damai surgawi. Oh, salam, salam, diberkatilah kau. Berkat atas nama. Berkat atas nama Bapa Putra Roh. Makanya perdamaian itu biasanya damai itu dilambangkan burung merpati. Gak salah lah, nanti diantara kita ada yang mau pelihara burung merpati. Kalau udah gede nanti panggil kita ya. Supaya kita makan telurnya. Itu sangat bagus sekali. Burung merpati. Matius 3 ayat 10. Markus 1 ayat 10. 4 Injil mencatat ini. Penglihatan. Jadi sekarang Bapak Ibu. Kalau kita hanya melihat yang kelihatan ini. Maka jantung kita makin berdegup. Iman kita makin digoncang. Rudal berterbangan di mana-mana. Perang. Nyawa sepertinya murah sekali. Tapi berita hari ini ada damai sejahtera. Jangan ada kepahitan di hati kita. Orang yang pahit hati tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Karena sudah cemar pahit. Markus 1 ayat 10 dikatakan. Mari baca sama-sama. Markus 1 ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 23. Maaf, ayat 22. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Dan roh kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Sampai ke 4 Injil. Yohanes 1 ayat 32. Yohanes melihat penglihatan ini. Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati. Ia tinggal di atasnya. Luar biasa. Ini bermakna. Tidak main-main. Waktu Adam menamai itu. Dinamain semua-semuanya. Semua ada maknanya, ada meaningnya. Di dalam Tuhan semua ada makna, setitik debu pun. Makanya dikatakan satu iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Iota adalah huruf terkecil yang paling kecil dalam huruf Ibrani. Itu titik dalam bentuk titik. Itu pun ada gunanya. Tanah yang kotor dengan ludah yang biasa di tangan Tuhan jadi bahan penyembuh. Untuk mata yang buta. Semua ada hikmatnya. Benih yang kecil. Tuhan bilang, kalau jatuh ke dalam tanah,
maka dia akan berbuah banyak. Semua ada meaningnya, ada. Bagaimana cara kita melihat? Kalau orang gak bisa karunia penglihatan, dia gak bisa melihat ini. Berarti ada makna. Semuanya. Waktu Adam menamai anjing, seekor anjing, dia panggil, anjing sini. Dia bilang, namamu Kaleb. Makanya salah satu yang bisa masuk tanah perjanjian itu Kaleb. Itu terambil dari kata anjing, artinya setia. Anjing itu setia. Jadi saya percaya waktu Tuhan menciptakan merpati, dia tidak ciptakan empedu. Supaya jangan ada kepahitan. Merpati. Itu salah satu ciri merpati. Dia tidak punya empedu, kantong empedu. Yang kedua, merpati itu setia kepada pasangannya. Kenapa dia kembali setelah jauh pergi mengantarkan sebuah surat atau apa? Dia kembali karena dua alasan. Yang pertama, dia setia kepada pasangannya yang menunggu dia. Yang kedua, dia setia ke tempat di mana dia berada sebelumnya. Makanya Bapak Ibu, setialah dalam rumah Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan akan berurusan dengan kau nanti pada akhir hidupmu. Karena hidup ini adalah singkat. Tadi yang pertama apa? Tidak punya kantung empedu. Salaman kanan kiri. Jangan punya kepahitan bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Haleluya, amin. Jangan punya kepahitan. Jangan dukakan Roh Kudus Tuhan. Dikatakan, coba dibuka dulu ayatnya. Ya, Kolose pasal 3 ayat kelima. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Kenapa seseorang bisa melakukan ini? Karena dia mendukakan Roh Kudus Tuhan dalam hidupnya. Efesus 4 ayat 30. Jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan. Baca sama-sama Efesus 4 ayat 30. 3, 2, 1. Luar biasa. Jangan dukakan orang yang kepahitan. Makanya saya bilang ada 5 orang tidak bisa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Ingat ini ya, khotbah hari ini di bulan Juni. Ada 5 orang yang tidak bisa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang tidak percaya. Terlalu banyak di otaknya sehingga dia nggak bisa percaya. Itu membuat orang nggak bisa selamat nanti. Masa Tuhan mati di kayu salib? Masa Allah menjadi manusia? Nggak bisa. Terlalu pinter. Makanya orang pintar itu nggak bisa masuk surga. Ayo salaman kanan kiri, jangan terlalu pintar bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan kadang-kadang ya kita harus kayak sebodoh-bodoh lah. Bukan maksudnya dibuat-buat. Maksudnya sebodoh-bodoh itu begini. Kita sederhana saja. Allah menjadi manusia. Oh kenapa? Supaya dia bisa berhubungan, berkomunikasi dengan kita. Oh gitu ya. Kalau Allah turun langsung gak bisa. Jangan dukakan Roh Kudus Allah. Ini dia. Jangan dukakan Bapak Ibu. Matikan itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Orang yang tidak bisa bekerja dalam hidupnya Roh Kudus adalah karena orang itu belum lahir baru. Gak bisa. Yohanes 3 ayat 5 berkata. Orang yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang dilahirkan dari roh dan air. Gak ada rumus yang lain untuk masuk kerajaan Allah. Yang ketiga. Roh Kudus gak bisa bekerja kalau orang itu tidak taat sama firman Tuhan. Dialog terus firmanon. Diboto do, taunya dia ayatnya itu, tapi nggak mau melakukan. Lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kebenarannya sendiri. Yang begini, maaf, Roh Kudus nggak bisa kerja. Dilawan terus. Itu membuat orang Israel sampai ditulis oleh kitab Yesaya 63 ayat yang ke-10.
Sampai dibilang sama Tuhan melalui Nabi, jangan dukakan Roh Kudusnya. Lihat itu. Kalau enggak, Tuhan jadi musuhmu. Jangan buat kita musuh Allah. Kalau engkau begado sama saudaramu, opungmu, bapak tuamu, edamu, nama reda, nama lain tunggane, kau bisa lari ke keluarga yang lain. Kau begado dengan tetanggamu, kau bisa pindah rumah. Engkau begado dengan sesama bangsa Indonesia. 240 juta jiwa. Engkau bisa pindah ke luar negeri, jadi warga negara yang lain. Kalau engkau bergaduh dengan iblis, kau bisa lari kepada Tuhan di sorga. Kalau engkau bergaduh dengan Tuhan, mau lari kemana kau? Sampai Tuhan jadi musuhnya. Ya berubah dari kawan jadi musuh. Kan berubah. Tadinya kawan jadi musuh. Itu sakit loh. Tadinya cinta jadi benci. Gila kejadian hari-hari ini. Tunangan, pacar, suami istri tega melakukan itu. Cinta jadi benci. Itu kejahatan yang luar biasa. Sehingga melakukannya tidak lagi pakai kesadaran. Makanya betul. Kuasa terbesar di alam semesta ini adalah cinta kasih Tuhan. Luar biasa. Karena kasih itulah yang mendorong Tuhan turun dari sorga. Kalau dia bukan kasih, nggak akan mau dia turun ke sini ngurusin Anda dan saya. Terlalu repot ngurusin manusia. Karena kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita nggak binasa. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Itulah dia Bapak. Jangan ada kepahitan. Dalam hati kita. Jangan sampai kita membuat Tuhan jadi musuh kita. Ya, salaman kanan kiri. Kita pun jangan jadi musuh bilang. Supaya sama-sama nanti kita di surga bilang ya. Kan nanti kan bertetangga nanti di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus gitu. Salam, salam damai Allah turun ke atasmu sekarang. Salam, salam damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai, seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati damai surgawi. Haleluya. Salam, salam, diberkatilah kau sekarang. Luar biasa. Yang kedua, merpati itu setia kepada pasangannya. Dia nggak mau menggantikan pasangannya. Sekali dia berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, suka dan duka, sehat atau sakit, sampai maut memisahkan kita, aku akan tetap menjadi pasanganmu. Sesungguhnya standar kekristenan suami istri hanya satu. Tapi di lapangan jutlak banyak hal sudah terjadi. Sampai mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau begitu kenapa Musa memberikan surat cerai? Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, makanya Musa membuat surat perceraian. Tapi dari awal Tuhan tidak inginkan perceraian. Setialah dengan pasanganmu.
Ya. Kalau ada datang suami istri di depan saya sekarang, salaman dulu yuk, pegang tangan istrimu yuk. Mana tahu udah lama nggak dipegang. Ayo pegang kuat. Iya, pegang kuat. Sambil colek sedikit gini, nggak apa-apa lah. Orang suami istri daripada colek istri orang itu yang berbahaya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sering-seringlah colek istrimu. Ini malah wanita lain yang kau colek-colek. Nggak boleh. Tak baptis 100 kali kalau ketahuan. Ngomong sama Pak Gembala. Kecuali Pak Gembala begitu nggak apa-apa. Haleluya. Ini kalau sama istri orang, oh iya itu. Nggak dengar suaranya sama istrinya. Isi bereng matami. Ini calon-calon begini nggak bisa masuk surga kalau nggak bertobat. Haleluya. Orang ya udah berkuliah 20 tahun ngasih benda pakai kaki begini. Nah katanya gila nggak? Jangan ada sampai begitu ya. Cemat jadi jalan Kartini. Tak suruh nanti kau 2 puasa kau nanti 100 tahun. Anak begitu. Dulu waktu pacaran, kau lah bintangku bulanku. Banyak bintang di langit, hanya satu yang terang. Itu aja pun udah salah. Bintang semua terang kau. Tapi demi cintamu, kau bisa berani memproklamasinya. Pegang dong cintamu itu terus. Apa sudah lekang dengan waktu dan situasional? Kalau memang kau cinta, apapun itu, cintamu gak akan pernah luntur. Haleluya. Luar biasa. Saya pun walaupun agak gemuk ini, istri saya tetap mencintai saya. Dia gak lihat saya dari gemuk atau kurus. Tapi lihatlah pasanganmu itu dari cinta kasihnya. Kalau pasanganmu sedang kehilangan cinta kasih, dehidrasi, carilah sama Tuhan. Tuhan punya kasih agape. Pusat segala cinta. Luar biasa. Setia ya. Bapak Gembala minta. Saya HWA sudah 17 tahun dengan istri saya. Setia kepada pasanganmu. Jangan ada yang macam-macam. Jangan kau buat surgamu itu jadi neraka. Kalau engkau nggak bisa berikan yang terbaik buat pasanganmu, minimal jangan sakiti hatinya. Karena itu hartamu. Istri dan anakmu itu hartamu. Suami dan anakmu itu hartamu. Kalau udah kena di situ, yang lain udah nggak bisa. Saya butuh hamu. Makanya Tuhan menciptakan keluarga dimulai dari Taman Eden. Nanti kita bicara sharing di PBI nanti kami, Pria Betel Indonesia. Kemarin saya belum sempat untuk berkhotbah itu. Saya sudah dapat. Kenapa Adam dan Hawa begitu. Nanti saya akan sampaikan. Nanti datang PBI ya. Pria Betel ini. Yang laki-laki. Yang perempuan gak usah. Yang di tengah-tengah jangan. Ya Tuhan hanya menciptakan perempuan dan laki-laki. Haleluya. Amin. Salaman dulu kanan kiri yang laki-laki. Jangan lupa ibadah PBI bilang. Berikan tepuk tangan. Ini ketuanya ini Bapak Irwin ini. Berdiri dulu Pak Irwin. Nah, ini dia ketua PBI, GBI Jalan Kartini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi merpati itu setia. Dia setia sampai mati. Orang yang penuh Roh Kudus pasti setia. Orang penuh Roh Kudus pasti setia. Sekalipun mau taruhannya. Kisah Para Rasul pasal 7. Dikatakan, waktu Stefanus harus menghadapi batu, apa yang dia lakukan? Dia tetap setia. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ia menatap. Waktu dia mau dilempari batu, dia nggak melihat batu, dia nggak melihat siapa pelemparnya, dia menatap ke langit, ke sorga. Tips, rumus yang jago dari Alkitab. Kalau engkau dilempari, jangan lihat batunya, jangan lihat pelemparnya, lihat kepada Tuhan. Ini rumus yang jago. Enggak kau dapat ini rumusnya ini di dunia ini. Stefanus yang penuh kudus, siap mau dilempari batu, dia tatap ke atas. Dia lihat. Wah, luar biasa nih. Jagonya ini Stefanus ini. Dia lihat kemuliaan Allah. Lihatlah kemuliaan Allah. Jangan lihat sampah-sampah yang dilempar kepadamu. Tapi lihat kemuliaan Allah.
Alihkan pandanganmu kepada Tuhan. Karena batu-batu itu hanya sementara, percaya sama saya. Sampah di dunia ini hanya sementara. Tapi ya engkau butuh yang kekal. Karena di dalam dirimu ada kekekalan. Spirit, rohmu, tondimu itu kekal. Itu yang kau harus pelihara nanti sampai naik ke surga sama jiwamu yang sudah diselamatkan. That's right. 56. Mereka membawa ini orang yang penuh Roh Kudus. Tapi tetap dia lihat. Aku lihat dia. Jadi kalau engkau diomongin orang dipinah, tapi katakanlah sesuatu yang kau lihat dalam kemuliaan. Aku lihat Tuhan. Aku lihat pengampunan Tuhan. Aku lihat kasih Tuhan yang tak terbatas. Aku lihat dosaku diampuni. Orang yang penuh Roh Kudus, dia tahu diri. Orang yang setia. Stefanus ini setia. Dia nggak lari dari panggilan. Kadang-kadang saya pikir kalau saya lihat ayat ini ya, saya takut Tuhan mau mati cepat. Umur 50 Tuhan. Beruku masih kecil-kecil. Gimana ini Tuhan? Tuhan bilang, semua ada tupoksi masing-masing. Semua ada panggilan masing-masing. Semua ada waktunya. Jangan takut hambaku. Ada yang dipanggil martir, mati seperti Stefanus. Ada yang dipanggil martir hidup. Kita bisa pilih. Tidak bisa. Itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jangan takut, apapun terjadi, penting kita milik Tuhan selama-lamanya. Lihat orang yang penuh Roh Kudus, ayat 57. Dia ditarik, diseret. Ayat 58, apa yang dia lakukan? Dia berlutut. Ayat 59, dia berlutut. Semakin kau banyak dilempari orang, semakin kau banyak dipina orang, diomongin, ketidakadilan terjadi. Engkau dijanjikan dapat 2, yang dikasih cuma 1. Engkau ditindas. Hagar hamba Sarai, pulanglah kembali, jangan lari dari Sarai. Biarkanlah dirimu ditindas. Itu Tuhan, jagonya Tuhan kita. Jangan lupa ya, kita punya Tuhan yang jago. Hagar lari, minta pembelaan dari Tuhan atas penindasan Sarai nyonyanya. Tapi apa jawaban Tuhan? Hagar hamba Sarai, kenapa engkau di sini, Beru? Aku ditindas sama nyonyaku. Pulang. Biarkan dirimu ditindas sampai pada waktunya. Percayalah, tindasan tidak ada yang kekal. Coba, Tuhan bilang begitu. Baliklah si Hagar, sampai besarlah anak itu, si Ismail. Sampai balganwai. Aku dekian keturunannya. Itu karena janji Tuhan. Tuhan itu adil. Jangan mencari keadilan sama manusia. 0. Carilah keadilan dari Tuhan. Kadang-kadang keadilan Tuhan itu bukan begini. Oh, kau ditindas ya? Siapa yang nindas kau? Sarai, mana Sarai? Enggak, Tuhan itu enggak gitu. Balik, biar engkau ditindas sementara. Itu keadilan. That's right. Supaya apa? Janji Tuhan tergenapi. Ismail harus besar. Itu menjadi penyeimbang kehidupan rohani orang-orang Kristen sekarang. Sparring partner. Seorang petinju yang jago, champion, pemenang adalah orang yang harus berhadapan dengan sparring partner setiap hari. Semua kita. Termasuk Pak Gembala. Makanya lihat, rambut sudah jadi kayak botak sedikit. Ini mikirin rumah. Serahkan sama Tuhan. Rumah Pak Gembala tinggal sebentar lagi. Amin. Nanti makan-makan kita di sana. Bawa makanan masing-masing lah supaya lebih irit. Nanti kita undang berkuliah. Jangan berjemaah nanti. Oh, haleluya. Gak apa-apa, ya penting jemaat mewakili. Puji Tuhan, pembangunan rumah Pak Gembala sampai hari ini. Tuhan buka jalan pertolongan dari sana sini. Sudah 70%. Atap sudah naik. Kemarin terima kasih sama jemaat Tuhan. Hadir itu siang hari ini. Pak Gembala, saya memberkati. Semua instalasi listrik saya urus. Sudah selesai instalasi listrik. Oh, aku mau Pak, udah usah, yang lain saja. Yang listrik sudah selesai. Luar biasa. Udah di bor 70 meter, sudah selesai. Apalagi Pak Gembala, masih banyak 30% lagi. Gak usah khawatir. Kalau untuk menerima berkat Tuhan, kita gak usah khawatir, amin. Haleluya.
Ame kalian itu kini. Tetapi apa? Damai sejahtera. Hati kami suami istri, nggak ada kami begado. Itu yang kami jaga. Ondo hartana na betul. Ini yang paling mahal. Itu ahamai. Ngapain rumah selesai bagus-bagus kalau hati kami nggak damai, nggak ada gunanya. Ijaga hami rohanami. Aseboto hamu. Kemarin berhenti dulu. Tukang atap. Kenapa Pak? Bahannya belum ada. Kenapa belum ada bahannya? Jangan ditanya. Pertanyaan yang terakhir itu. Oh, anak kecil aja pun tahu kok menjawabnya kenapa bahannya belum ada. Saya baru tahu setelah bangun rumah, rupanya bahan atap aja mahal kali. Mau rumbia sebenarnya saya buat, tapi cari-cari rumbia gak ada di rumah. Dulu di kampung-kampung kita pakai rumbia. Aduh, apa namanya itu ya? Atap apa itu, Pak Ewin? Apa itu? Dari rumbia itu, rumbia dulu karena iya. Cuma saya cari-cari nggak ada yang jual di Panglong rumbia. Kalau nggak saya taruh rumbia itu nggak apa-apa. Yang penting ada Tuhan di situ, amin. Haleluya, salaman kanan kiri. Yang penting ada Tuhan di rumahmu bilang. Itu nomor 1. Masalah jenis bangunannya itu nomor 2. Haleluya. Tapi Stefanus lihat, dia berlutut. Semakin kau banyak digencet oleh pergumulan dunia, berlutut. Semakin Israel perang, berlutut. Doakan mereka, berkati Iran, berkati Israel. Semua harus diberkati. Nggak ada musuh di dunia ini. Musuh cuma satu, iblis. Sesungguhnya manusia itu pada kekaknya adalah ciptaan Tuhan. Kuasa jahat manusia itu karena ada roh jahat dalam dirinya. Ingat ya, kok Bapak Gembala. Musuh manusia cuma satu, iblis. Musuh GPI Jalan Kartini cuma satu, iblis. Ingat tuh, berlutut. Yang keempat, dia berikan pengampunan sebelum dia menghembuskan napas. Bapa, Tuhan, jangan tangguhkan dosa mereka. Kamu mau diberkati Tuhan? Berikan maaf dan pengampunan. Itu adalah martir. Itulah yang saya sebut martir hidup. Memang kita nggak martir seperti Stefanus. Tapi di saat kau memaafkan orang yang menyakitimu, itu martir hidup. Di saat kau punya 2 baju, kau bagi 1, itu martir hidup. Ini tim musik ini, adik-adik ini. Ini orang sibuk nih, bereku nih. Bawa pun sudah ada 1. Dia ini, luar kota. Si Chris. Ini orang sibuk semua ini. Mereka harus latihan sebelum hari Minggu. Itu martir hidup. Ingat pesan Pak Gembala. Nggak hilang kalian upahnya itu. Karena Tuhan yang memberikan upah, bukan gereja. Kalian kiranya main-main pelayanan ini. Itu martir hidup. Mereka berikan benih hidupnya buat Tuhan. Engkrot saya. Lihat. My Angels. Dancer. Kiranya ini mana nonton kayak nonton di mana? Enggak. Mereka itu penuh urapan kayak malaikat. Itu martir hidup. Mari kita martir hidup. Kalau engkau martir hidup, langsung ada rembes. Kisah Rasul pasal 9. 1 benih jatuh, benih Stefanus. Langsung. Kisah Rasul pasal 9 dikatakan, Paulus bertobat. Mana dia? Kisah Rasul pasal 9. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat ketiga. Ayat ketiga langsung. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah tiba dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit melilingi dia. Orang kalau mau diselamatkan oleh Tuhan, tidak membutuhkan jarak dan waktu. Berapa ribu tahun cahaya dari langit yang tinggi untuk turun ke bumi, bagi Tuhan itu sangat mudah. Untuk mentobatkan Saulus kita, bagi Tuhan itu sangat mudah. Tetapi adakah kita martir hidup? Itu yang Tuhan inginkan. Jangan pertahankan dirimu, nanti kau gak bisa masuk surga. Jangan terlalu sibuk dengan reputasimu, pengakuan orang lain. Jangan terlalu kejar itu. Kejarlah pengakuan Tuhan. Kejarlah martir hidup. Saling memakan pasangan.
Oh sudahlah, saya maafkan. Sakitnya sebenarnya. Tapi saya juga pernah kok di tempat itu. Udahlah, saya maafkan. Itu martir hidup. Hanya surga yang punya ini. Dan kalau engkau punya, berarti ada surga dalam hidupmu. Apakah Anda siap makan siang enak siang ini? Saya mau lanjutkan khotbah ini lebih lanjut, lebih banyak. Lihat ini. Ayat keempat. Untuk Tuhan menjamah Saulusmu. Dia duduk tenang di tahtanya. Dia cukup. Saulusmu bertobat. Tetapi pertanyaannya, maukah engkau seperti Stefanus? Kapan Saulus ditobatkan? Setelah benih martir Stefanus tumpah. Yohanes 12 ayat 24. Kalau biji itu tidak jatuh ke tanah, biji itu hanya satu. Tapi biji Stefanus, dia berikan martir hidup. Ampuni mereka Tuhan. Dilempari batu, dia tatap ke atas. Dan terakhir dia berikan martir mati. Tidak lama Saulus bangkit. Saya bayangkan waktu rohnya Stefanus dibawa ke surga. Dia melihat dalam sekejap Saulus menjadi Paulus. Dia menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu biji yang dijatuhkan menjadi buah yang luar biasa. Itu Roh Kudus Bapak Ibu. Amin. Salaman kanan kiri. Tatap ke atas bilang. Iya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Yes. Sekalipun badai itu seperti batu-batu, aku tetap cinta Yesus. Cintaku kepadanya tidak pernah pudar. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, batu berlemparan di mana-mana, aku tetap cinta Tuhan. Kenapa? Karena aku anak Bapa. Rencananya nyata dalam hidupku. Iya, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ini aku apa yang sesuai dengan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh jemaat saja, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, yeah, 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 yes, yeah. That's right. Stephan's anointing. Dia berikan dua martirnya kepada Tuhannya. Martir hidup, mengampuni orang yang menyakiti dia. Tidak mengutuk orang yang melempari dia. Dia berikan hidupnya untuk Tuhan, itu martir hidup. Dan sampai matinya, dia berikan martir mati. Bapak Ibu, hidup itu singkat. Saya punya istri 1 dan 2 putri.
Saya pun harus berani berkata dengan iman. Kapan Tuhan panggil saya, apakah saya sudah siap dengan martir? Tapi Tuhan bilang, jadilah dulu martir hidup. Hancurkan keinginanmu, hancurkan egomu, hancurkan kebenaranmu. Luar biasa. Tuhan bilang setiap satu martir hidup yang dilepaskan, kita panen martir hidup satu. Engkau lepaskan 10 martir hidup, engkau terima 10 berkat sorga. Di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13. Dari seorang tua-tua dalam kemuliaan bertanya, dari mana orang ini yang pakai baju putih? Katanya, jubah putih. Siapakah mereka nanti di sorga yang memakai jubah putih? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Apa kesusahanmu sekarang? Apa martirmu sekarang? Lihat. Tapi mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih dalam darah anak domba. Apa kesusahan kita sekarang? Maukah engkau membuat itu menjadi martirmu kepada Tuhan? Bukan kepada gereja, bukan kepada Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta pun harus memberikan martir. Lihat ini, inilah nanti di sorga. Mereka orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Pak Gembala terbatas, aku hanya bisa mendoakan kalian. Saya tidak tahu keberadaan saudara sekarang. Lihat ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah, melayani Dia siang dan malam dalam bait sucinya. Dan Ia yang dulu di atas tata itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Slide. Ini goal kita. Siapa orang itu? Orang-orang yang rela martir hidup. Memaafkan, berbagi, menderita sementara. Mengubah batu menjadi kemuliaan.